Teman-teman, saya minta maaf, teman-teman di sini makan ayam pasti sudah bertahun-tahun mati. Kita di sana makan daging segar. Itu tidak miskin, saya bilang. Itu tidak miskin. Menurut saya pandangan pemerintah soal kesejahteraan atau kemiskinan jangan samakan dengan kita orang Papua. Kita punya rumah pakai alang-alang, pakai daun-daun, pakai kayu, tapi kita tidur di atas minyak. Kita tidur di sebelahan dengan emas, tapi kita yang tidak sombong. Iya, kita tidak sombong dan kita tidak miskin. Dan teman-teman punya pandangan terus pertanyaan, memang setuju bahwa ngapain atau pemerintah bangun pabrik gula di sana, mau bikin apa? Papua kurang manis apa gitu. Mau datangkan kolesterol kah? Diabetes? Bah, jangan. Sabar dulu gitu. Kenapa? Dong tidak kasih tahu ke kita mau bikin apa. Dorong tebang sagu, dong tanam sawit, bah. Ini logika bagaimana gitu. Dong tidak tanya Papua kampung pangan ini apa? Ada sagu kah, ada keladi kah, ada pisang kah? Dong tidak tanya kita gitu. Dong bikin barang semua di Jakarta sini baru dong bilang kita untuk pemerintah daerah di Papua, kamu tolong kah kasih lepas ini supaya apa? Dan tambah dana otonomi khusus lagi. Gitu. Dong kasih uang ke kita mau pejabat-pejabat. Terus itu yang masyarakat adat Papua ini dapat apa? Kita mau tanah su hilang, hutan su habis, identitas hilang, tempat makan habis, tempat berobat tidak ada, su hilang. Teman-teman, saya minta maaf, teman-teman di sini makan ayam pasti sudah bertahun-tahun mati. Kita di sana makan daging segar. Dan tidak miskin, saya bilang. Kita tidak miskin. Menurut saya pandangan pemerintah soal kesejahteraan atau kemiskinan jangan samakan dengan kita orang Papua. Kita punya rumah pakai alang-alang, pakai daun-daun, pakai kayu. Tapi tong tidur di atas minyak. Kita tidur di sebelahan dengan emas. Tapi kita yang tidak sombong. Iya, kita tidak sombong. Dan kita tidak miskin. Tapi tadi, bahwa cara-cara kapitalisme, cara-cara rakus, seragam, sehingga semua hak-hak kita itu tidak dianggap sebagai kita ini sebagai hak, sebagai hidup, sebagai manusia masalahnya. Itu sama sekali tidak dianggap. Nah, yang berikutnya apa? Teman-teman, saya mau bilang bahwa teman-teman tolong sampaikan ke pemerintah, orang Papua itu tidak minta-minta. Kita ambil saja, cara pakai uang. Kita ambil, kita makan. Jadi orang Papua itu tidak miskin yang seperti harus rumah itu harus punya tembok, harus pasang seng, harus punya mobil, terada. Kita hutan yang tadi teman-teman ini habis berhektar-hektar. Saat ini tuan dusun, kita toko-toko adat, tidak ada yang punya mall, terada. Tidak ada yang punya hotel, tidak ada. Tidak ada yang punya pesawat. Padahal hutan itu sudah habis, kayu-kayu sudah hilang. Emas tiap hari diambil dari kita tanah. Tidak ada kita orang Papua ya saat ini ada hotel di Jakarta yang bertingkat-tingkat. Tidak ada. Jadi teman-teman, saya mau bilang bahwa saat ini memang kita harus bersuara keras soal situasi di Papua, gitu. Kalau negara menganggap Papua ini masih bagian daripada NKRI, bagian daripada negara Republik Investor, jangan tambah-tambah. Ya, negara Republik Investor, teman-teman, kita harus akui itu. Kita ini negara Republik Investor.
Hadir teman sakit sedikit kasar. Iya, karena memang kita harus kasar, karena kita sudah dapat, kita kurang apa? Yang dong belum ambil itu cuma kita senyum saja. Iya, semua orang sudah ambil. Semua orang sudah ambil. Tidak ada lagi yang kita punya. Makanya kita harus keras, kita harus berdiri. Karena sampai saat ini juga, kita mau sampaikan pendapat, itu aparat sudah ada depan. Gitu. Tidak bisa, kita mau datang ke kita pu abang-abang, ke kita pu orang tua, kita pu kakak yang duduk di DPR, di MRP, di gubernur, bupati, itu bukan dong yang datang. Kita dihadapan dengan militer, dengan tentara, polisi, brimo, sehingga ruang aspirasi itu tutup. Apalagi itu manusia badut itu. Yo, memang situasi saat ini memang kita sedikit rumit untuk bilang ini. Saya berharap kita diskusi kali ini di teman-teman malam hari ini, tolong bercerita kepada yang lain. Mulai dari sini bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja, tapi Papua itu bukan tempat untuk eksploitasi baru. Papua itu adalah rumah bagi orang Papua. Kalau eksploitasi semakin masif di tanah Papua, kita akan mengulangi sejarah yang kita tahu ada suku aborigin di Australia, itu akan ada di Indonesia.